Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersamaku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau share info seputar bantuan UMKM. Kurang lebih UMKM itu usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi buat kawan-kawan yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah yang masih bertahan di masa pandemi ini, bisa cek cara untuk mengeceknya apakah kawan-kawan layak atau tidak untuk mendapatkan bantuannya. Nah, untuk bantuannya sendiri itu kurang lebih 2.400.000. Jadi di sini aku bakal share cara mudahnya. Jadi kalian bisa cek tanpa harus ke bank dulu. Kalian hanya bisa menggunakan HP ataupun laptop. Jadi cukup aja di rumah untuk ceknya, dan modalnya hanya KTP doang. Nah, tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena ini kurang satu lagi untuk menjadi 7.000. Jadi kalian subscribe ya kawan-kawan. Oke, sebelumnya itu kita lupakan. Jadi lanjut aja kita ke tutorialnya. Oke, let's see that. Nah, jadi selama COVID-19 ini pemerintah Indonesia gencar memberikan beberapa bantuan, baik itu yang model langsung tunai ataupun yang harus melalui beberapa tahapan. Contohnya itu yaitu prakerja, bantuan BST atau bantuan sosial tunai yang bisa diambil di kantor pos karena ketentuannya dari pusat. Kemudian bantuan upah yang dari BPJS Tenaga Kerja, dan satu lagi ini yaitu bantuan Banpres dari UMKM. Nah, khusus untuk Banpres UMKM ini itu ditujukan untuk kawan-kawan yang memiliki usaha yang masih bertahan di masa pandemi ini. Itu bantuan sebesar 2.400.000 cash dikirim langsung ke rekening. Nah, jadi sebelum itu di sini kita harus tahu dulu syaratnya. Nah, jadi buat kawan-kawan yang nggak punya usaha, bisa skip video ini, tapi bisa juga nonton untuk menambah AdSense aku aja, nggak apa-apa. Dan kalian bisa juga share ke kawan-kawan kalian. Dan satu lagi aku sarankan jangan manipulasi data. Kalau kawan-kawan nggak punya usaha ya jangan daftar, karena kasihan ke mereka yang memang benar-benar punya usaha. Jadi mereka nggak bersaing dengan para pendaftar yang fiktif gitu ya. Jadi aku sarankan ya buat kawan-kawan yang nggak punya usaha ya nggak usah ikut gitu. Biarkan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang memang punya usaha yang daftar gitu ya. Nah, jadi sini aku udah lihat di media Blitar. Jadi kurang lebih sarannya ini dia, gampang. Itu WNI 1. Dia jelas kita orang Indonesia, warga plus 62. Kemudian mempunyai nomor induk kependudukan. Nah, nomor NIK ini kalau kawan-kawan nggak punya KTP bisa lihat di kartu keluarga. Itu ada juga nomor NIK-nya, oke ya. Kemudian memiliki usaha mikro. Usaha mikro bisa juga usaha kecil, usaha menengah gitu ya. Nah, kemudian bukan ASN atau PNS, kemudian bukan TNI Polri, serta bukan pegawai BUMN ataupun BUMD. Nah, kemudian tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Nah, jadi buat kawan-kawan yang nggak punya hutang atau nggak punya kredit atau nggak mengambil kredit usaha harian ya KUR, nah itu udah bisa daftar dan bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kemudian bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda dapat melampirkan surat keterangan usaha. Nah, untuk poin ini, maksudnya gini ya, misalnya kalian KTP-nya Aceh, kemudian kalian buka usaha di Sumatera Utara, itu kan ada beda domisili gitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan surat keterangan usaha di mana tempat usaha kalian itu berada. Bisa kalian minta di kelurahan. Jadi SKU ini cukup minta di kantor desa aja gitu ya. Oke ya. Nah, untuk sarana ini sebenarnya umum, kalau ini ya umum, tapi untuk syarat pencairan atau pendaftaran ini mungkin teknisnya berbeda-beda. Sebagai contoh di daerah aku di Aceh, kami mendaftar pertama di desa dulu, kemudian desa nanti bakal campak ke camat, kemudian camat mengarahkan ke dinas koperasi ataupun dinas terkait gitu ya. Mungkin ada juga yang melalui online, seperti aku tengok di Jawa Tengah atau mana aku lupa. Yang penting di Pulau Jawa ada sistemnya online menggunakan Google Form. Tapi ada beberapa daerah juga yang masih manual gitu, nggak menggunakan online daftar. Tapi memang rata-rata sebenarnya ini menggunakan manual gitu ya, nggak online gitu. Nah, kemudian
Satu lagi nanti bakal ada pengisian informasi lebih lengkap seperti ini dia, nomor induk kependudukan, kemudian nama lengkap, kemudian alamat tinggal sesuai KTP, kemudian bidang usaha. Nah, bidang usaha ini biasanya dilampirkan juga fotonya gitu ya. Kemudian nomor telepon. Nah, seperti aku bilang tadi, untuk sistematis pendaftarannya, kawan-kawan bisa langsung aja ke kelurahan atau ke kantor desa untuk menanyakan bagaimana sistematis pendaftaran UMKM ini. Jelas ya, tapi untuk periode ini memang udah tutup. Tapi kemungkinan nanti bakal dibuka lagi. Tapi nggak apa-apa kalau udah tutup, nanti bisa lagi kita daftar kalau memang udah buka. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, buat kawan-kawan yang udah daftar atau yang iseng nggak ada daftar, mungkin mau coba-coba juga nggak apa-apa. Jadi di sini aku bakal kasih tahu caranya untuk mengecek apakah kita mendapatkan bantuannya atau enggak. Hanya menggunakan HP ataupun laptop, nggak perlu kita ke kantor desa, nggak perlu kita ke bank. Jadi kita cukup buka Google aja. Kalau misalnya nggak ada di sini, nih di Google ya, kita ketik aja Evom BNI. Evom BRI. Jadi kita ketik Evom BRI. Nanti linknya juga aku sertakan di deskripsi. Jadi kawan-kawan kalau nggak bisa ngetiknya, link ada aja di deskripsi. Oke, enter. Kemudian kita pilih yang ini, Evom BRI. Oke ya. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih yang BPUM. Nah, untuk website sendiri ini kadang cepat kadang lambat, tergantung jaringan kita, karena memang ramai akses ya. Nah, jadi di sini sebelum kita cek, kita harus sudah menyediakan KTP. Kalau nggak punya KTP, seperti yang aku bilang tadi, bisa lihat nomor NIK di kartu penduduk kita. Contohnya seperti ini. Nah, di kartu keluarga ini kan ada nomor NIK nih. Kan bisa cek, misalnya keluarga kalian yang udah 17 tahun ke atas, bisa kalian cek semua gitu. Mana tahu rezeki gitu kan. Gak ada masalah juga. Oke. Jadi sini aku bakal tes. Oke, setelah udah kita masukkan, nanti kita masukkan kode verifikasi. Nah, kode verifikasi yang ini kalian ketik sesuai dengan apa yang nampil ya. Terkadang ada juga yang kode verifikasinya itu hitung-hitungan. Misalnya tambah gitu, misal 5 tambah 5, ya kalian jawab 10 gitu ya. Tapi ini karena aku pakai huruf sama angka, ya udah ketik aja sama. Ini 0 X E G W T. Sorry, karena di sini huruf kecil, kita buat juga huruf kecil. Jadi huruf besar huruf kecilnya pengaruh, kalian sesuaikan aja gitu ya. Kemudian klik proses. Oke. Jadi keluar keterangan nomor EKTP tidak terdaftar sebagai penerima BPUM. Oke, kembali. Nah, itu contoh kalau misalnya tidak dapat. Ini kita tes lagi yang satu lagi. Oke, setelah kita isikan nomor NIK di KTP, kemudian kita masukkan kode verifikasi seperti aku bilang tadi, AVP3QK. Klik proses inquiry. Oke, nomor EKTP tidak terdaftar sebagai penerima BPUM. Berarti ini nggak dapat. Oke ya, ini bakal aku tes yang dapat. Contoh yang dapat ya. Berarti ini siang gitu ya. Oke, ini aku bakal cek yang kawan aku yang dapat. Oke, nah di dia.
Ini contoh yang dapat. Jadi kurang lebih nanti keluar keterangan seperti ini. Nomor EKTP terdaftar sebagai penerima BPUM atas nama. Nah, ini memang disensor, jadi nama kalian dengan nomor rekening bla 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 bla. Kemudian untuk verifikasi dan pencairan hubungi kantor BRI terdekat membawa EKTP. Jadi syaratnya cuma bawa EKTP. Tapi terkadang ada juga syarat lain tergantung cabang banknya gitu ya. Yang penting kalian kalau udah dapat ini, insya Allah 2.400.000 sudah di tangan. Oke ya. Nah, sebenarnya selain dari cek ini, biasanya bakal dapat juga SMS seperti ini. Nah, biasanya dapat SMS seperti ini, kurang lebih kayak gini dari BRI Info ya. Tapi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan kayak gini, tapi yang ngirim nomor HP biasa, itu berarti penipuan, orang bocor itu yang ngirim. Gak usah kalian percaya. Tapi kalau yang ngirim BRI Info, fix itu memang real. Nah, kalian kan udah gede, udah punya Android, kalian pengguna smartphone pasti kalian tahu lah antara mana nomor penipuan sama yang real kan tahu lah. Nah, minimal ini memang real karena dari BRI Info, dan satu lagi nggak dipungut biaya sepeser pun. Ya, jadi kalau ada yang mengatasnamakan BRI Info ataupun bantuan semacamnya yang harus menggunakan uang, transfer uang, itu nipu. Oke ya, jelas. Nah, jadi kurang lebih seperti ini SMS-nya. Terkadang beda juga, tapi tetap dari BRI juga ya. Contohnya ini dari BRI juga. Nah, ini dia, kurang lebih kayak gini. Nasabah yang terhormat, Anda terdaftar sebagai penerima Banpres Produktif. Untuk verifikasi dan pencairan kurang lebih ini juga sama, cuman beda redaksi bahasa aja. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Oke, jadi kawan-kawan, semoga kawan-kawan yang belum daftar, semoga nanti di gelombang 3 ada daftar, kan bisa daftar secepatnya. Dan sekali lagi bisa aku ingatkan buat kawan-kawan yang memang nggak punya usaha, ya jangan daftar gitu ya. Biar memang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memang memiliki usaha yang terdampak COVID-19 yang daftar aja gitu. Jadi mereka nggak bersaing dengan mereka yang ngaku-ngaku punya usaha gitu ya. Oke, jadi sekian aja video dari aku kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kawan-kawan. Seperti aku bilang tadi, silahkan share buat kawan-kawan kalian supaya tahu. Kalian share juga ke keluarga kalian, atau ke wawa kalian, ke macik kalian, ataupun ke siapapun kalian share. Oke ya, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.